Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, orang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Terkait dengan perselisihan nasab Gus Miftah yang tersambung ke Kiai Besari, ternyata ada sebuah miskomunikasi. Memang Gus Miftah tidak tersambung ke Kiai Hasan Besari, tapi tersambungnya ke lebih atasnya lagi, yaitu Kiai Muhammad Besari. Lah Kiai Muhammad Besari ini nantinya yang menurunkan Kiai Hasan Besari. Nah, inilah yang disampaikan oleh teman masa kecilnya, yaitu Dr. Soleh Basyari, yang notabene satu kampung dengan Gus Miftah kala itu sebelum hijrah ke Lampung. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Miftah bahwa dia keturunan Kiai Besari, itu yang dimaksud bukan Hasan Besari tapi Muhammad Besari. Lah ini disohehkan atau diluruskan, dibetulkan teman masa kecil beliau, bahkan satu kampung, yaitu Dr. Soleh Basyari dari Ponorogo. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan teman masa kecil Gus Miftah terkait dengan nasab yang tersambung kepada Kiai Muhammad Besari. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya dari banyak sisi. Pertama adalah latar belakang dia yang dipersoalkan oleh banyak orang, oleh netizen, bahkan salah satu ketua ormas terbesar di negeri ini juga persoalkan label Gus yang melekat pada dirinya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, saya mengenal baik ya karakter, kemudian latar belakang pendidikan, peminatan, aktivitas sehari-hari jauh bahkan sebelum menjadi tenar sebagai juru dakwah saat ini. Kemudian yang ketiga, saya melihat keputusan itu keputusan brilian sekaligus keputusan yang sangat kesatria menurut saya. Di samping memang bahwa dia ini memang karakternya bukan karakter pejabat. Saya melihat dia ini karakter asli orang kampung saya, orang Ponorogo, yang bicara lugas, terbuka, tanpa aling-aling, tapi justru itu mencerminkan kehalusan nuraninya, keberpihakan hatinya, hati kecilnya terhadap masyarakat Ponorogo secara umum ya, yang hampir 4 dekade atau 40-an tahun itu Ponorogo dan sekitarnya tidak mengirim tokoh besar, tokoh nasional. Nah, sejatinya Gus Miftah ini jadi ikon baru, hero baru, atau pahlawan baru bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Kenapa? Sejak tahun 70-an, terakhir sejak ketua PDI pertama, transisi dari PDI ke PNI ke PDI, Muhammad Isnaini, itu adalah ketua PDI pertama di zaman Orde Baru, itu orang Ponorogo. Kemudian secara biringan juga Jenderal Suprapto Sukowati, itu juga Ponorogo, orang yang memang lahir di Sragen tapi berkarir besar dan menjadi tokoh Ponorogo. Nah, dan Suprapto Sukowati ini adalah ketua Golkar kedua, ketua umum DPP Golkar ya, waktu itu belum jadi partai, ketua umum Sekber Golkar kedua, yang berhasil pada pemilu 71 memenangkan pemilu pertama Orde Baru, mengalahkan dua partai tua PDI dan P3. Jadi sejak itu, sejak tahun 70-an itu Ponorogo hanya mengirim dua tokoh nasional, Muhammad Isnaini ketua PDI pertama, dan juga Suprapto Sukowati ketua Golkar, ketua Sekber Golkar kedua yang menangkan pemilu pertama dalam Orde Baru. Selebihnya setelah 40 tahun ya baru Gus Miftah ini sebenarnya yang muncul representasi masyarakat Ponorogo. Nah, dia sebenarnya adalah ikon baru, kebanggaan baru, dan memang sangat merakyat. Guyonan-guyonan seperti yang terlontar pada pengajian di Magelang itu bahasa khas kami ya, sama kayak bahasa khas Surabaya yang ketika memanggil keakraban dengan mohon maaf gancuk gitu kan, cuk ya, itu justru kita maknai keakraban. Mungkin bagi komunitas lain itu terlalu sarkas, terlalu vulgar, atau bahkan menabrak kesantunan gitu kan. Tapi memang
adat itu, kebiasaan itu masing-masing komunitas memang berbeda ya. Saya menghormati itu dan memahaminya. Nah, apa namanya? Dalam konteks Miftah Maulana ini atau Gus Miftah ini, seingat saya orang tuanya sebelum pindah ke Lampung, dia adalah tinggal di kampung saya. Satu kampung, bahkan ibunya itu satu jamaah, satu majelis yasin, majelis tahlil dengan ibu saya. Jadi saya mengenal baik. Bahasanya pun sebenarnya logatnya, langgamnya, diksinya, itu nomenklaturnya itu ya sama persis dengan saya karena memang satu kampung ya. Nah, apakah dia Gus atau dia keturunan kiai besar atau semacamnya? Di kampung saya itu sejak saya lahir tahun 70-an awal hingga sekarang ini nyaris tidak ada pendatang. Pendatang itu ya orang mungkin satu atau dua yang kawin nikah dengan orang dari jauh ya. Tapi memang tidak ada pendatang yang secara alami datang ke situ di luar pernikahan. Ada pendatang karena proses pernikahan. Nah, satu kampung satu desa itu kita saling kenal. Kita bahkan itu ada semacam 2 atau 3 bani, 2 atau 3 keluarga besar, pohon keluarga. Nah, setahu saya memang keluarga Miftah ini adalah pohon leluhurnya ke Ki Ageng Muhammad Besari. Jadi bukan Ki Ageng Hasan Besari. Ada kesalahan fatal di sini. Ki Ageng Muhammad Besari itu adalah kakeknya Ki Ageng Hasan Besari. Ki Ageng Muhammad Besari ini punya putra namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas ini punya putra namanya Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari ini masa mudanya, masa pendadarannya, masa ketika ditempa di pesantren itu satu generasi dengan Raden Ngabehi Ronggowarsito, pujangga terakhir Mataram Islam. Nah, berbarengan dengan Kiai Hasan Besari, kemudian Ronggowarsito, itu adalah kakek buyut saya yang oleh bapak saya namanya dilekatkan ke saya, Ki Ageng Basyariah. Jadi Muhammad Besari, kemudian Hasan Besari, kemudian Basyariah, ini 3 orang yang berbeda. Mohon maaf bagi yang di luar daerah kami mungkin kurang memahami kemiripan-kemiripan ini, seakan-akan sama. Saya sering disamakan bahwa Basyari, Soleh Basyari itu dikira saya ini adalah punya leluhur besar Ki Ageng Muhammad Besari. Padahal leluhur saya, Basyariah itu adalah santrinya atau cucu santri dari Ki Ageng Muhammad Besari. Kakek saya, kakek buyut saya ini Ki Ageng Basyariah ini satu generasi dengan Ronggowarsito, satu generasi dengan Kiai Muhammad Besari. Kiai Hasan Besari, maaf. Kiai Hasan Besari ini punya ayah Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya ayah namanya Ki Ageng Muhammad Besari, pendiri pesantren Tegal Sari yang sangat terkenal itu. Nah, apa namanya? Kalau dari silsilah leluhur, nyaris satu kampung itu memang semuanya pohon besarnya ke sana. Kenapa gitu? Ya karena tiap halal bihalal keluarga tiap tahun, tiap Syawal itu ketua atau sesepuh bani atau sesepuh keluarga besar itu biasanya tradisi kami membacakan leluhurnya sampai kepada puncak yang dituju. Kalau dia menyebut turunan ke-9, ya berarti bapaknya selalu bercerita bahwa Miftah Maulana ini atau Gus Miftah ini adalah cucu atau keturunan ke-9 dari Ki Ageng Muhammad Besari. Lagi-lagi Ki Ageng Muhammad Besari, bukan Ki Ageng Hasan Besari. Tidak ada Ki Ageng Hasan Besari itu. Yang ada adalah Ki Ageng Muhammad Besari. Ki Ageng Muhammad Besari inilah yang nanti insya Allah akan dijadikan nama atau perubahan nomenklatur dari IAIN Ponorogo menjadi UIN Ki Ageng Muhammad Besari.